Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Yesus membuat kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya. Nah, saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 11. Nah, ceritanya gini. Saya cerita saja ya, ini tidak usah dibaca. Nah, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Di bawah langit pasti ada waktunya kan. Nah, setiap proses kehidupan kita itu Yesus sudah merancangkan kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya. Jadi tetaplah kita harus tetap berjuang untuk hidup lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga hidup kita itu menjadi dampak yang baik bagi sesama. Manusia ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Nah, di pasca 2 ini ya, ada waktunya lahir. Berarti manusia akan pertamanya lahir, menjalani proses kehidupan, menanam, mencabut. Kita akan terus berjalan seiring berjalannya waktu, akan terus selalu. Gimana sih caranya supaya kehidupan kita ini menjadi lebih indah pada waktunya? Yaitu kita harus tetap berjuang untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ketiga, untuk membunuh, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Nah, dari ayat yang ketiga ini kita dapat belajar bahwa sama dengan halnya membangun rumah. Kita pas membangun rumah, kita harus membangun fondasi yang kuat. Yaitu kita harus meletakkan pikiran, perasaan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pas waktu kita sakit, pasti kita ingin mengalami suatu kesembuhan ilahi dari Tuhan. Yaitu dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada waktu untuk menangis, ada untuk tertawa. Ada untuk waktu meratap, ada waktunya untuk menari. Jadi di dalam setiap proses kehidupan kita ini banyak sekali kehilangan. Contoh aja di tahun 2020, COVID. Banyak sekali kita kehilangan, menangis. Banyak hal yang kita kasihi, orang-orang yang kita kasih mendahului kita. Tapi Tuhan sudah membuat semua proses kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya lagi di ayat seterusnya ya, dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Nah, saya boleh meneruskan ya. Ayat 6, 7, 8. Ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan, rugi, waktu menyimpan, waktu membuang, waktu merobek, waktu menjahit, waktu berdiam diri, waktu berbicara, waktu mengasihi, membenci, perang, damai. Dari setiap proses kehidupan kita ini, mungkin setiap finansial, mungkin misalnya ada suatu perusahaan yang misalnya kita bekerja, itu kita mencari uang,
Supaya apa? Hidup kita itu menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk ada waktu untuk membiarkan rugi. Nah, contohnya pedagang itu kadang ada sisi untung, ada sisi rugi. Nah, dari proses jual beli, misalnya umpamanya di pasar ya, itu ada proses jual beli di pasar. Kadang pembeli mintanya untung, tapi sisinya penjual gak bisa dapat harga segitu, mungkin ada dapat diskonan. Ya itulah intinya, ada waktu untuk menyimpan. Nah, waktu menyimpan ini misalnya kayak investasi lain-lainnya dan lain sebagainya, ada waktu untuk membuang. Berarti setiap aspek kehidupan kita yang jelek-jelek, mohon maaf ya, jelek-jelek, kita harus membuangnya semua. Ada waktu untuk merobek, waktu untuk menjahit. Dari proses kehidupan kita ini, seiring berjalannya waktu, mungkin hidup ini akan jauh lebih indah ketika kita menaati firman Tuhan. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Maksudnya apa? Ya waktunya kalau berdiam diri itu kita harus koreksi diri, apa yang salah dari kehidupan kita. Waktu untuk berbicara itu gimana kita untuk selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Berbicara berarti sesuai dengan destiny dan tujuan. Kita harus berbicara, karena berbicara itu mengandung kuasa. Ada waktunya untuk mengasihi, waktu membenci. Nah, waktu kita ada orang yang senang sama kita, berarti kita mengasihi orang tersebut. Jika orang tersebut tidak senang dengan kita, janganlah kita membenci orang tersebut. Karena Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Ada waktu untuk perang. Mohon maaf ya, ini kan ada peristiwa gencatan senjata Israel Palestina. Itu kan perang. Ada waktunya untuk perang dan ada waktunya untuk damai. Entah kapan waktunya juga gak tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dari sini kita dapat belajar adalah kita harus untung bekerja, karena semua aspek kehidupan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah poin utamanya. Yesus membuat kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia telah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa Yesus membuat kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya. Ketika kita
menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam Roma 11:36 dikatakan sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus membuat kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, percayalah saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan membuat kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya. Dikatakan tadi kan, dibilang Tuhan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya siapa ini? Waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan dalam bahasa Yunani, yaitu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, time-nya Tuhan untuk membuat segala aspek kehidupan kita dipulihkan, mempunyai terobosan baru, encounter with God itu terjadi, perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi itu lebih indah ketika kita bersekutu intim kepada Kristus, karena Kristuslah fondasi iman kita, iman kekristenan kita yang sesungguhnya, di mana kita harus tetap, setiap pekerjaan kita, sekolah, ekonomi, semuanya kita harus tetap percaya bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 18 17-18 lah. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi Yesus membuat kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya ketika kita mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Dia. Ada 2 poin yang ingin saya sharekan dari khotbah hari ini. Yang pertama, Yesus membuat kehidupan kita jauh lebih indah pada waktunya ketika, yang pertama, kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang kedua, punyalah pengharapan yang kuat agar hidup ini selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan ini. Percayalah saudara, Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tercatat di dalam Injil Matius 28:20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Punyalah pengharapan yang teguh di dalam Kristus dan selalu memprioritaskan
Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.